Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK saya adalah Universitas Negeri Semarang. Saya seorang guru fisika di SMK Negeri 1 Kemangkon. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melakukan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penyemangat dulu, kita jargon SMK ya? Ya. Sudah siap? Siap. SMK? Bisa. Skansakon? Taruna. Tangguh, pembaharu, nasionalis. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Ketua kelas ya, Ketua kelas 10 TKJ 4, Mas Brian Lintang untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Susi dan Nova. Susi kenapa tidak hadir? Kemudian Nova kenapa? Oh, Nova Alfa ya? Ya, kalian jangan sampai tidak hadir tanpa keterangan ya. Karena itu akan mempengaruhi kehadiran kalian di rapot semester ini. Untuk yang hari ini bisa hadir, kalian harus tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan dan kenikmatan sehingga dapat berjumpa dengan saya Pak Gilang yang tampan ini dalam pembelajaran proyek IPAS ya. Untuk hari ini materinya adalah energi dan perubahannya. Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini adalah yang pertama ya, kalian bisa menyelidiki perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem. Nanti kalian akan melakukan juga praktikum menggunakan FAT simulation. Sudah bawa HP semuanya ya? Sudah bawa gawai, bagus. Nah, kemudian nanti yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menemukan solusi alternatif terkait energi yang dapat diperbaharui. Nah, apa pentingnya memahami materi tentang energi dan perubahannya? Yang pertama, kita menyadari bahwa sudah seharusnya ya, kita manusia ini makhluk yang lemah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menurunkan ilmu sehingga manusia dapat memanfaatkan perubahan energi untuk di berbagai aspek kehidupan gitu ya. Ada alat sekitar kalian, contohnya apa itu? Lampu, betul. Kemudian apa lagi? Kipas angin. Itu memanfaatkan proses perubahan energi. Kemudian yang kedua, dari memahami energi dan perubahannya, kita juga akan tahu, kita akan sadar bahwa sumber energi itu lama-lama bisa habis. Karena kan kita tahu ya, sumber energi utamanya adalah energi fosil atau minyak bumi. Nah, itu lama-lama bisa habis. Nah, barangkali nanti kalian bisa menemukan energi-energi alternatif selain dari energi fosil yang ada itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan pemantiknya pada hari ini ya. Yang pertama, coba sebutkan peristiwa apa saja yang membutuhkan energi. Berlari, betul, berjalan. Berarti itu kita sebagai manusia ya. Sumbernya berarti sumber energi apa itu? Makanan. Makanan energi apa? Iya, energi kimia. Pada pinter-pinter banget ya ini ya.
Nah, terus menurutmu apakah energi dapat habis? Oh, dapat habis. Karena kamu sudah terlalu banyak bergerak, misal berlari terlalu jauh, kamu rasanya capek ya? Capek berarti energinya habis gitu? Terus yang keempat, apakah energi bisa berubah bentuk? Bisa apa tidak? Ada yang ngomong bisa, ada yang ngomong tidak ya. Nanti kita buktikan. Kemudian, alat apa saja yang memanfaatkan perubahan energi? Kipas angin, betul. Lampu, kulkas, kompor. Ya, pokoknya banyak sekali ya. Terus bagaimana perubahan pada alat tersebut? Bagaimana jika sumbernya energi akan habis nanti? Ini kan kita bahas di pelajaran ini melalui nanti PhET simulation ya. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke ya. Disiapkan HP-nya karena kita selanjutnya akan melakukan pretest. Oke, saya siapkan dulu kuisisnya ya. Kalian siapkan HP-nya sudah? Ini kita lihat, saya akan start live quiz. Bentar ya, tunggu dulu nanti muncul kodenya. Masuknya lewat joinmyquiz.com. Ya, joinmyquiz.com. Kemudian kodenya adalah 090420 ya. 090420. Oke, semua sudah gabung di kuisnya ya? Siap, saya mulai. 3, 2, 1, go! Ya, semuanya sudah saya melakukan pretest? Ya, di situ masih ada anak-anak yang belum benar jawabnya ya. Yunianova malah tidak ada yang betul. Oke, tidak apa-apa. Nilai itu akan saya gunakan sebagai dasar untuk pembentukan kelompok belajar hari ini. Ya, silakan Andana kelompok 1, Sukendar kelompok 2, Usnul kelompok 3, Putri kelompok 5. Yuk, silakan semuanya juga pindah ke kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah ada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalian dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, yang ini kelompok 5. Oke. Sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya akan tunjukkan dulu nanti permasalahan yang harus kalian selesaikan begitu. Jadi kan tadi tujuan pembelajarannya adalah memahami perubahan-perubahan energi. Kemudian yang kedua menentukan solusi untuk jika energi bahan bakar fosil habis gitu ya. Ini akan ada videonya dulu. Diperhatikan baik-baik ya. Masak, jalan-jalan, atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita, itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil.
Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Nah, selanjutnya kalian akan saya bagikan ini LKPD-nya. LKPD ini nanti silakan kalian kerjakan. Nah, di dalam LKPD ini saya ambil nilainya sebagai assessment as learning atau penilaian dalam pembelajaran gitu ya. Kalau yang tadi yang diagnostik untuk pembentukan kelompok, nah yang ini adalah ketika pembelajaran, nanti saya akan keliling kalian untuk menilai keaktifan kalian begitu. Kemudian nanti ada lagi di terakhir adalah post testnya. Semangat ya. Ya, saya bagikan LKPD-nya. Semua sudah dapat LKPD-nya masing-masing kelompok? Ya, silakan dicermati LKPD-nya ya. Di situ setelah cover kalian isikan nama anggota kelompoknya, oke? Silakan ditulis. Ditulis namanya, silakan. Kemudian kalian nanti akan melakukan simulasi menggunakan Fat Simulation. Untuk menuju ke aplikasi tersebut, kalian hanya cukup scan link yang terdapat pada LKPD-nya itu ya. Baca dulu juga itu identifikasi masalahnya, dibaca dulu. Kemudian nanti setelah melakukan praktikum, langkah-langkahnya sudah ada di situ, bisa kalian cermati. Nanti Pak Guru akan keliling untuk membantu penyelidikannya ya, tidak usah khawatir. Kemudian nanti kalau sudah selesai melakukan penyelidikan, kalian isikan praktikumnya di tabel itu. Di tabel halaman 4. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya itu ya. Terus diskusinya dikerjakan. Nanti kalian berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian tetap ada tugas untuk membuat pemaparan ya. Nanti pemaparannya di Canva. Silakan copy-copy dari LKPD ini kemudian dimasukkan ke Canva. Setelah itu nanti dipresentasikan Pak Guru yang nunjuk gitu ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan. Oh, caranya kayaknya ini coba pinjam dulu. Buka Google Lens ya, ini Google Lens. Terus kamu dekatkan ke sini. Nah, ini. Terus diklik. Kayak gini, nanti kan ada linknya. Nah, setelah ada linknya, terus nanti diklik linknya gitu ya. Bisa ya? Bisa.
3 boleh dijawab energinya habis. Apa yang terjadi dengan energi yang dimiliki pesepeda ketika mengayuh sepedanya secara terus-menerus? Apa betul energinya habis? Iya. Ya udah, sementara nggak apa-apa. Jadi di sini dulu aja ya. Iya. Lanjut ke nomor yang lain, silakan. Bapak, ini kayak gini kan panjang nggak Bapak? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya. Iya. Kelompok 3. Bagus. Sudah diberi animasi apa belum? Belum. Ya, silakan diberi animasi dulu biar nanti tampilnya lebih maksimal ya. Kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sudah selesai ya? Baik LKPD dan juga Canva yang untuk presentasi. Ya, silakan yang Canva presentasinya dikirim ke grup saja. Kelompok 1 sudah ngirim? Sudah. Kelompok 2 sudah ngirim? Ya, nanti saya cek. Kelompok 3 sudah ngirim? Kelompok 4? Kelompok 5 juga sudah ya? Ya, untuk menentukan yang pertama maju, Pak Guru punya game tepuk tunggal dan tepuk ganda. Kalau tunggal berarti 1 kali, kalau ganda berarti 2 kali. Kalau saya ngomong tunggak, jangan tepuk. Kalau saya ngomong janda, jangan tepuk ya. Sudah siap? Pemanasan dulu ini, berarti nanti yang salah tidak usah maju. Tepuk tunggal, 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 tunggak. Oke, pemanasan, nggak apa-apa. Kalau janda ya jangan tepuk. Janda nggak tepuk, ganda. Oke, sekarang beneran ya? Siap? Tepuk tunggal, tunggal, janda. Oh, nggak ada yang salah. 1 kali lagi. Tepuk tunggal, 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 tunggak. Oh ya, kelompok 1 salah ya. Oh ya, karena ini ada 5 kelompok, jadi biar presentasinya waktunya cukup. Nanti kelompok 1 cukup di bagian tabel pengamatan dan nomor diskusi, soal diskusi nomor 1 ya. Terus kelompok 2 nanti berarti seterusnya nomor 2 dan 3. Kelompok 3 berarti 4, 5 gitu. Kelompok 4, 6, 7. Kelompok 5, 8, 9 gitu aja ya. Ya, kelompok 1 silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Seha Hoirunisa Al-Habsi. saya Unik Triwidarti. Saya Anissa Dinsa Fitri. Saya Anissa Nomsa Fitri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagian 1 sepeda, bagian 2 generator, bagian 3 pemanas, perubahan bentuk energi yang terjadi, kimia, mekanik, listrik, panas. Bagian 2 sinar matahari, bagian 2 panel surya, bagian 3 lampu pijar, matahari, listrik, cahaya. Bagian lagi. Silakan. Terus lanjut. Bagian 1 teko, bagian 2 generator, bagian 3 neon, perubahan bentuk energi yang terjadi, panas, mekanik, listrik, dan cahaya. Sepeda. Bagian 1 sepeda, bagian 2 generator, bagian 3 baling-baling. Perubahan bentuk energi yang terjadi, kimia, listrik, gerak. Bagian 1 keran air, bagian 2 generator, bagian 3 neon. Perubahan bentuk energi yang terjadi, mekanik, listrik, cahaya.
Terus digeser ini, Mbak. Dari hasil simulasi di atas, apa fungsi dari bagian 1, bagian 2, dan bagian 3? Bagian 1 sumber energi, bagian 2 mengubah energi, bagian 3 hasil perubahan energi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, bagian 2-nya kamu menyebutnya transformator energi. Ya, transformator kan sama dengan pengubah juga ya. Boleh tidak Bapak? Ada yang lain lagi mau menanggapi dari tabel yang pertama tadi? Walaupun beda-beda ya, tidak masalah. Yang penting ketika menyebutkan perubahan bentuk energinya sudah betul begitu. Ya. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak cukup diakhiri boleh Mbak. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 menuju kelompok berikutnya yang presentasi siapa? Ya, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang beranggotakan saya Yuni Nova Siskia, Sukain dan Muji Pamungkas, Andana Eka Saputra, dan Lintang Bagas Nugroho. Ketika pesepeda diam, apakah pesepeda mempunyai energi? Apa bentuk energi tersebut? Di mana energi tersebut tersimpan? Bersepeda punya energi dalam bentuk energi kimia. Energi tersebut tersimpan dalam tubuh pesepeda. Gantian, yang ngomong gantian. Apa yang terjadi dengan energi yang dimiliki pesepeda ketika mengayuh sepedanya secara terus-menerus? Energinya habis. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi. Ini ya, yang nomor ini. Nih. Apa yang terjadi dengan energi yang dimiliki pesepeda ketika mengayuh sepedanya secara terus-menerus? Kelompok 2 jawabnya energinya habis. Ya. Kelompok 3 jawab Bapak. Energinya habis juga. Kelompok 4 habis. Kelompok 5 perlahan-lahan habis. Nah, ini berarti semuanya mungkin pada lupa ya. Di konsep yang kemarin kan ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak bisa habis, tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, jadi energi yang dimiliki pesepeda itu bukan habis, tetapi berubah bentuk. Ya, berubah bentuk dari energi kimia menjadi energi apa? Iya, energi energi apa? Iya, energi gerak, betul gitu ya. Ini salah nggak apa-apa sih Mas. Tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada diakhiri silakan. MC-nya. Nah, Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Prasetyaningsih. Perkenalkan, nama saya Anissa Hueria. Saya Rahma Liviani. Saya Tria Gita. Nama saya Istul Abi Nur. Jelaskan penyebab lampu pijar dapat menyala saat pesepeda dihubungkan dengan generator dan lampu pijar. Perubahan energi apa yang terjadi? Lampu pijar menyala karena ada energi listrik yang terjadi saat generator diputar oleh pesepeda. Perubahan energinya adalah energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya.
Ketika teko air dipanaskan dan airnya mendidih, kemudian dihubungkan dengan generator baling-baling di generator dapat berputar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Perubahan energi apa yang terjadi? Energi panas dari kompor membuat air mendidih. Air mendidih ini mempunyai gaya dorong atau energi mekanik yang menggerakkan baling-baling generator. Perubahan energi yang terjadi adalah energi panas menjadi energi gerak. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang salah ketik itu ya? Iya. Harusnya adalah malah harusnya adalah. Ya, ada yang mau tanya anak-anak? Ya, kalau tidak ada yang tanya, Pak Guru yang tanya. Slide sebelumnya lagi. Sebelum ini. Nah, yang ini. Kenapa awalnya itu energi kimia dulu? Kenapa? Karena dari generatornya. Dari pesepedanya. Ya, silakan bertengkar. Gimana? Kenapa ini awalnya energi kimia? Kalian kan jadi nggak bareng-bareng, ayo. Usnul. Gimana? Ayo. Ya, dari generatornya Pak, kan diputar oleh pesepeda kan. Nah, terus generatornya kan itu kimia. Karena itu bentuk asupan makanan kan pesepedanya. Gimana, Putri? Ya, jadi yang betul pesepedanya ya. Jadi kan ini yang paling awal sumber energi utamanya adalah dari orang. Sumber energi orang adalah energi kimia. Iya, betul begitu ya konsepnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, diakhiri silakan moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju adalah kelompok 4 ya. Kamu kebagian nomor berapa tadi? 6 dan 7. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Isti Memunah, Lubna Zalfa Jaiza, Dea Anggraeni, Melisa Moyanti, Afafdina Safira. Ketika kalian menghubungkan pemanas air pada bagian 3, mengapa air pada pemanas dapat mendidih? Pemanas mendapat energi listrik dari generator bagian 2 yang kemudian diubah menjadi panas oleh elemen pemanas. Bandingkan setiap kemungkinan rangkaian yang kalian buat. Rangkaian mana yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang dapat bertahan paling lama? Jelaskan pendapatmu. keran air dan generator turbin karena selama airnya masih memancar maka energinya akan terus dihasilkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok presentasi kelompok 4 tadi ya. Kelompok berapa yang mau tanya? Silakan, nanti ada tambahan nilai keaktifannya. Silakan. Kesini aja Nul, kamu Nul, nggak apa-apa. Usnul, silakan. Kapak itu yang Hadapnya ke sana. yang bandingan setiap kemungkinan ya energi yang dapat bertahan paling lama, yaitu jawabannya energi matahari. Karena
energi matahari dapat bersinar dari pagi sampai sore hari. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tadi kelompoknya Usnul berpendapat lain ya. Kelompoknya Usnul kelompok 3 berarti berpendapat bahwa yang mungkin dapat bertahan paling lama adalah energi matahari dan juga panel surya pasangannya berarti ya. Kalau menurut kamu bagaimana Mbak menanggapinya? Kamu kan jawabnya keran air. Keran air berarti ini kalau selama airnya belum habis gitu berarti masih bisa ada energinya terus gitu ya? Iya. Contohnya di mana? Air terjun. Ya, contohnya di air terjun ya. Jadi ini betul. Jadi yang paling lama adalah yang keran air. Iya, karena kalau matahari kan hanya dari pagi sampai sore hari. Sementara kalau itu di curug, selama airnya masih ada banyak, berarti kan dia akan tidak hanya dari pagi sampai siang, bahkan bisa 24 jam penuh gitu ya. Oke, tapi terima kasih yang kelompok 3 sudah berani untuk menyanggah. Cukup dari kelompok 4? Ya, kalau cukup, sudah cukup ya kelompok 4 ya. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi perubahan energi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Marsha Alexandra. Saya Sunatan Rizky Aditya. Saya Arlan Saputra. Saya Afif Dalil Priyatno. Dari sumber energi yang pada pilihan simulasi PET, jelaskan menurut pendapatmu energi mana yang dapat digunakan sebagai energi alternatif jika energi fosil akan habis? Energi matahari. Kesimpulan, kami mempelajari sistem perubahan energi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Energi alternatif yang dapat dimanfaatkan manusia diantaranya energi matahari, energi air, dan energi angin. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Tanya-tanya. Gimana? Tadi kelompok 3 lagi yang tanya ya. Kenapa energi matahari yang paling dimanfaatkan untuk energi alternatif? Dijawab Daniel ya boleh. Karena energi matahari salah satu energi terbesar di tata surya. Ya, memang energi matahari yang paling ini kalau di Indonesia ya. Karena memang kita 1 tahun juga full menerima energi matahari begitu. Ya, jawabannya betul. Terima kasih Mas. Kelompok 5 ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Maaf. Enggak ada. Kalau tidak ada diakhiri dulu silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, tadi dari hasil paparan yang dibuat sudah sangat menarik sekali ya. Tapi dalam penyampaian penyampaian materinya tadi kebanyakan kalian masih sangat terpaku dengan bahan tayangnya. Jadi kalian tidak melihat teman-temannya, malah pada nonton itunya sama ada yang baris-baris barang tadi ya. Baris-baris sini gitu. Tapi tidak apa-apa, untuk pertemuan selanjutnya saya harap kalian terus berkembang dalam kemampuan presentasinya gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, kalian sudah presentasi, berarti yang terakhir adalah ini. Tahap post test. Ya, ini sudah saya buka, saya kirim dulu ke grup kelas kita ya. Nanti kamu siap-siap buka. Ya, silakan begitu ini terbuka dikerjakan gitu ya. Ya, silakan kalian nanti ada pertanyaannya kemudian dikerjakan. Nanti muter-muter.
Nih pertanyaan di sini ada ya. Tuh, dilihat. Nanti kalian jawab. Dilewat HP-nya kamu masing-masing. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, yang pertama energi dan perubahannya, kemudian pemanfaatannya. Ya, kalian juga tadi sudah menentukan beberapa energi alternatif kalau energi fosilnya akan habis. Kemudian bagaimana perasaan kalian tadi menggunakan pretest dengan kuisis, bagaimana perasaannya? Menyenangkan ya, ada nilai-nilainya di situ, bisa kejar-kejaran langsung kelihatan. Terus tadi juga kalian menggunakan simulasi FET. Asik apa tidak? Asik. Terus yang terakhir tadi post testnya kalian pakai game word wall, bagaimana perasaannya? Iya, tadi jarang-jarang ya ada simulasi evaluasi yang menggunakan game kayak tadi. Selain menyenangkan juga tetap ada pengetahuan dan pelajaran yang didapatkan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jumpa lagi di pertemuan minggu depan, berarti tinggal pembuatan proyek ya. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, jargon dulu. SMK bisa. Skansakon tangguh, pembaharu nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.